Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat yang bercerita. Bertemu lagi dengan saya Indra Deva dalam channel YouTube kesayangan kita yang bercerita, di mana kita selalu menghadirkan kisah-kisah dari orang-orang yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Dalam kesempatan kali ini, saya memiliki tamu spesial dari Majalaya. Welcome, Ajeng. Ajeng ini adalah seorang indigo yang memang dari kecil indigo ya. Ya. Betul-betul melihat jelas tentang keberadaan dunia jin. Langsung aja kita kenalan. Halo, nama saya Ajeng. Saya pelajar dari salah satu SMK di Ranca Ekek, SMK Lugina Ranca Ekek. Kalau SMK Lugina asal dari Solokan Jeruk, Majalaya, Bandung. Halo Majalaya. Halo. Nih nanti teman-temannya nonton ya dari Majalaya. Oke, Ajeng, cerita tentang kegiatan kamu. Profil kamu seperti apa? Keseharian Ajeng biasanya nggak jauh dari sekolah sama rumah sih teh. Ada les mungkin? Nggak ada. Nggak ikut. Sekarang kegiatan karena lagi PSBB gini berarti udah nggak ada sekolah dong? Nggak, cuma di rumah aja kan online semua ya. Daring kan, si daring. Tapi masih sering ketemu teman-teman nongkrong? Masih. Nah, sahabat yang bercerita, Ajeng ini tuh indigo kan, benar-benar bisa melihat dunia jin dan secara nyata bisa berkomunikasi dengan mereka yang berada di alam sebelah. Sebenarnya bukan alam sebelah ya, tapi alamnya tuh sama kayak kita, cuman berdampingan gitu. Coba boleh ceritain aja, dari kapan sih kamu nyadar kalau kamu indigo? Awalnya dari umur, kata mama nih ya, dari umur 4 tahun emang suka ngomong sendiri, main sendiri gitu. Mungkin dari situ mama nganggapnya wajar lah, namanya juga anak kecil gitu. Terus mungkin karena keseringan aja ngomong sendiri, main sendiri, terus mama tuh ngundang Pak Ustadz orang bisa buat nanya ini tuh sebenarnya anak teh kenapa, karena setiap Ajeng tidur tuh suka digangguin terus teh. Diganggunya seperti apa? Kayak digelitikin gitu, terus ditarik selimut, sama ditiup telinga teh. Itu usia berapa? Itu usia 4-5 tahun deh kalau nggak salah. Tapi kamu melihat sosoknya yang narik selimut? Pas bangun lihat. Apa? Sosoknya tuh Ajeng nggak bisa mendefinisikan itu atau apa ya. Yang Ajeng lihat, sosoknya tuh kecil, pendek, rambutnya tuh panjang, kukunya panjang, kulitnya kariput hitam banget, matanya merah, kecil tapi kayak sebesar apa ya, monyet, bisa dibilang kayak monyet gitu. Monyet. Dan kau belum tahu itu apa? Belum tahu. Terus Ajeng bilang ke mama, mah nih itu tuh naon sih magang gue gitu. Magang gue naon mana itu. Mama teh kaget takut. Terus waktu nanya ke Ustadz, karena kejadian ya sering diganggu gitu, Ustadznya bilang emang rumah Ajeng tuh banyak penghuni gaibnya. Terus dari situ mama mulai takut sih Kak Ajeng, mulai takut. Dan karena Ajengnya yang udah gak betah di rumah mama, gak betah teh karena banyak gangguan itu teh. Nah, dari situ masuk SD sampai kelas 6 SD tuh masih suka lihat yang kayak gitu, suka bilang ke nenek, ke mama. Karena bilang ke nenek karena kan mama sama papa kerja. Jadi waktu kecil tuh Ajeng dititipin di rumah nenek. Nah, ada suatu hari di mana mama jemput Ajeng pulang kerja, karena mama pulang sama bapak tuh pulangnya duluan mama. Pulanglah Ajeng ke rumah, otomatis kan posisinya cuma berdua tuh sama mama. Waktu itu tuh Ajeng tuh disuruh mandi sama mama, suruh mandi pakai air hangat. Ajeng nunggu di kamar. Waktu mama datang terus bilang, "Ajeng ayo mandi," kata. Ajeng tuh bilang, "Kelanya abi bakeula." Padahal di situ nggak ada siapa-siapa, cuma berdua sama mama. Terus kata mama, "Ajeng ngomong sama siapa?" "Itu rerencangan Ajeng," kata. "Rerencangan Ajeng?"
mana dari situ tuh mama teh merinding cenah. Kenapa sih paling ge halu cenah gitu kata mama teh. Dah dari situ singkat cerita Ajeng masuk SD sampai kelas 6 SD, setiap lihat dia bilang ke mama ke nenek, terus aku tuh lihat kaki tapi selutut selutut ke bawahnya tuh sisik, kulitnya tuh bukan sisik kayak sisik ular, warna silver gitu, tapi cuman nggak jalan kayak orang biasa gitu, kayak yang loncat-loncat. Kaki doang Kaki gitu? kaki doang. Oke. Kaki doang. Aduh, otak jangan jalan-jalan. Kaki doang. Setelah itu aku tuh kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP masuk SMP. Situ tuh mulai melihat aku tuh kayak makin tajam teh. Di sekolah tuh sering lihat yang berbagai bentuk gitu. Berbagai bentuk dari mulai yang kepalanya retak, yang berlumuran darah. Terus setelah itu karena mungkin belum bisa ngendaliin, waktu aku lihat sosoknya tuh masuk. Setiap kamu lihat makhluk terus itu masuk langsung ke badan kamu? Iya. Terus itu rasanya blackout atau gimana? Hampir setiap hari setiap lihat pasti langsung masuk. Kamu sering ngindar dong? Iya, sering mencoba menghindar, tapi kayak kalau kelihat ya tetap nggak bisa menghindar. Maksudnya ngeliat tuh kamu eye contact dengan makhluknya gitu? Iya, langsung natap, kayak ngeliat natap matanya langsung masuk. Terus testimoni dari teman-teman kamu pada takut nggak? Takut, sampai nggak punya teman, nggak ada yang mau nemenin Ajeng, katanya Ajeng aneh, orang gila, halu, kesurupan wae sieun seneng gitu. Sampai dari situ makin daun makin belum bisa menerima kenyataan gitu. Dari situ kan Ajeng tinggal sama nenek waktu SMP sampai sekarang, tinggal sama nenek. Nah, ada satu kejadian di mana Ajeng yang biasanya tidur di kamar nenek pengen tidur di kamar tante, ikut sama tante berdua. Terus di situ tuh tante kan emang nyamannya kalau tidur lampunya dimatiin, sedangkan Ajeng enggak. Nah, jam 1:30 malam kalau nggak salah, 1:30 malam tuh si lemari baju gerak-gerak sendiri teh, gerak-gerak kayak ada yang buka tutup gitu, atau kayak mau ngedobrak dari dalam? Iya, gimana? kayak gitu. Okay. Kayak dobrak dari dalam. Mungkin Ate kebangun, tante kebangun, refleks lihat ke atas lemari, langsung teriak, langsung loncat, Kunti sana, Kunti. Ajeng dari situ tuh nggak kaget, nggak apa, karena posisinya Ajeng belum tidur, tahu dari tadi tuh ada yang kayak coba buka lemari dari dalam. Terus tante loncat, ditinggalin lah Ajeng sendiri di kamar, lampunya gelap, posisi lampu gelap. Kata tante, kata nenek, Ajeng kan dia teh sieun, kacicing wae cenah gitu. Kata tante teh, kata Ajeng, naon sih ini riweuh, tadi geda udah aya eta mah. Terus teh udah kejadian itu, pokoknya tante nenek kaget karena kejadian itu. Setelah itu besoknya kondisi suasana rumah nenek tuh beda, jadi kayak apa ya, mencekam gitu awalnya itu. Semenjak ada Kunti itu? Iya, semenjak ada penampakan Kunti itu. Berarti yang lihat kan bukan cuma kamu tapi keluarga. Tante sama keluarga juga kelihatan. Terus kakeknya tuh di atas lemari teh selonjoran teh, digitu-gitu kakeknya tuh, di sini senang bisa. Oke. Nah, setelah itu setiap mau menjelang maghrib, keluarga aja orang-orang rumah tuh nggak mau diem di rumah, takut. Berarti semuanya bisa lihat kamu indigo dari keluarga? Iya, gitu. Takut pokoknya. Emang suasananya setelah mau maghrib tuh makin mencekam kan, makin aura mistisnya teh semakin kuat gini. Nah, setelah itu
mau maghrib, kalau nggak salah mau sesudah maghrib Pak. Pertamanya tante yang lihat, kan di kamar mandi nenek tuh ada jendela keluar, gak ditutup gorden gitu. Terus Tete bilang, Ajeng, itu naon, itu tak apa. Pas Ajeng lihat kayak ada mata tiga pasang teh, mata 3 pasang. Bukan Warnanya merah, dibilang merah bukan, dibilang kuning juga bukan, orange. ya coklat gitu katanya. Waktu dilihat sama Ajeng, diliatin terus, sosoknya tuh kayak anak kecil, 3 anak kecil, kulitnya hitam kayak yang kebakar gitu teh mukanya, kayak Budak yang luka hidung tapi kayak kebakar gitu. bakar. Iya, budak hidung Di Sunda kan ada Iya. ini ya. gitu, budak hidung 3 teh, 3 keliat sama satu keluarga, karena posisinya emang lagi pada ngumpul, mama bapak ada, Wow, semua lihat. satu keluarga aja melihat, orang rumah lihat, sampai panik. Mama panggil ustad. Selama ustad itu belum datang tuh masih ada, sosoknya masih ada. Pas ustad datang, di perancahan atau namanya bahasa What is the meaning of paranca? Ayo translator gimana yo? ya kayak ya dibaca-bacain gitu. Oke, ya diobatin lah ya. Sama ustadznya tuh. Si sosoknya tuh kayak yang nyemburin asap dari jendela ke kamar mandi, ke dalam kamar mandi, sampai kamar mandi tuh, satu kamar mandi tuh penuh asap kayak kabut teh. Semua orang lihat, satu rumah lihat, kaget. Dari situ, sesudah itu Ajeng tuh nggak sadar, badan tuh lemes. Katanya waktu sadar, kata mama, Ajeng tuh nangis, teriak-teriak, histeris gitu. Terus setelah itu Pak Ustadz teh bilang, Pak Ustadz sama ya orang bisa gitu ya, iya mah budak teh indigo, sok gerak lihat. Nah dari situ teh Pak Ustadz teh ngeluarin apa ya, nggak tahu apa, dari saku nggak tahu apa, tapi pas dikeluarin di tangannya tuh kayak asap teh, kayak asap. Sok cenah lihat ini warna apa, yang Ajeng lihat karena itu warna hitam, ya Ajeng bilang hidung, cenah bener iya mah budak teh indigo. Nah dari situ keluarga Ajeng teh mulai percaya kalau Ajeng tuh bisa lihat Akhirnya, gitu, ya. Nah sekarang aku mau ngorek sisi dari kamu yang seorang indigonya. Menurut kamu alam gaib persamaannya dengan alam kita tuh seperti apa sih? Makhluk yang ada di dalamnya seperti apa? Dan itu satu. Terus yang kedua, apakah kamu dengan melihat makhluk dari alam jin, apakah sama seperti kita manusia? Maksudnya ini 5D ya, bisa disentuh, benar-benar manusia, physically manusia itu bisa disentuh dan lain-lain gitu kan? Seperti itu atau cuman sesekali aja lihatnya? Atau benar-benar kayak gini banget kayak manusia? Kalau untuk sekarang dilihat ya seperti manusia, kita berdampingan teh, bisa dilihat, tapi enggak seutuhnya seperti napak gitu, kakinya napak, enggak kayak gitu, tapi kehidupannya sama seperti manusia, sama ya bisa berkomunikasi, tapi enggak semua makhluk itu bisa diajak ngomong kan, karena ada yang nggak bisa denger, nggak bisa ngomong gitu. Ada yang bisa denger nggak bisa ngomong, jadinya pakai bahasa isyarat. Cuman kata Sundanya mah pepeta, cenah kitunya pepeta. Tuh. Apa tuh pepeta gitu, kayak bahasa isyarat gitu. Terus kalau yang nggak bisa denger ya gitu, ngomongnya pakai bahasa isyarat, pepeta gitu teh. Nah sampai satu ketika ada teman kecil Ajeng, dia tuh namanya Dea. Temen dari alam Iya, gaib? dari alam gaib. Oke, dia punya teman juga? Namanya Dea. Oke, sosok Dea seperti apa? Dia tuh anak kecil, usianya 4-5 tahun. Balita? Ya, masih dibilang anak usia TK lah, anak usia TK.
Pertama Ajeng ketemu dia tuh di jalan teh, di jalan Ajeng mau pulang ke rumah, tiba-tiba tuh anak tuh ada pinggir jalan. Ajeng nggak ngegubris gitu ya, nggak ngegubris, jongjon we Ajeng teh. Pas nyampe rumah, masuk kamar, dia teh ada di kamar. Loh, ini mah budak yang tadi di jalan. Terus Ajeng tanya, kamu mau ngapain kesini? Kejawab, cuma nangis aja gini teh. Dia tuh nunduk di kamar Ajeng tuh. Heh, jawab atuh. Kalau nggak mau jawab mau pulang juga kan itu katanya. Kalau dia teh cuma mau main. Tapi wujudnya seperti apa pada saat itu? Pada saat itu wujudnya seperti anak kecil biasa, anak kecil biasa pada umumnya. Nggak ada yang kecelakaan atau apa? Enggak. Nah, kalau setelah itu ada saat dimana dia tuh munculin wujud aslinya teh. Keadaan dimana dia setelah waktu kecelakaan otak kepalanya retak, terus si otak sama daleman kepalanya tuh kayak yang mau keluar. Di situ berlumuran darah, bajunya penuh sama darah, sampai setelah lihat dia yang aslinya aja nggak mau makan selama seminggu. Itu hilang nafsu makan karena anak. Nah, tapi hanya ada di saat-saat tertentu dia nunjukin wujud aslinya. Tapi kalau seperti biasa ini biasa, kalau hari-hari biasa ketemu ya dia sosok anak kecil yang lucu sih. Apa yang menarik dari sosok dia ini? Dia karena mungkin sosok anak kecil ya, dia masih polos, masih belum tahu apa-apa. Kadang ucapannya tuh bikin Ajeng ketawa teh. Polos, saking polosnya dia. Pernah waktu Ramadan kemarin ya teh, waktu Ramadan kemarin dia ada ke rumah. Kan katanya kalau bulan puasa mah hantu-hantu tadi cang-cang cenaya. Dia ada ke rumah. Ajeng, puasa enggak? Puasa tuh. Terus dia teh sambil makan mie. Datang ke rumah sambil maksudnya emang kelihatan mie. bawa piring gitu? Yang Ajeng lihat teh, iya bawa piring, tapi piringnya piring zaman dulu teh. Piring zaman dulu. Bawa mie sambil makan. Dia teh, ngabibi tawai gitu. Kamu puasa enggak? Puasa. Kenapa makan mie? Dah ini mah mie bukan nasi katanya. Ini mah mie bukan nasi. Nanti dilanjut lagi katanya. Masa puasa kayak gitu? Bisa dah Teh Ajeng ini sahurnya kesiangan katanya. Tapi hebat ya Indomie mendunia. Nah, bukan hanya mendunia tapi lintas alam ya. Ini mah mie katanya bukan nasi. Ih ya Allah, kamu ada-ada aja. Terus kadang waktu kalau dia datang usilnya nih Teh, kalau Ajeng lagi mandi, HP kan suka di kamar. Dia tuh suka tiba-tiba balesin chat teh. Nah, ini yang jadi pertanyaan banyak semua orang. Emang jin katanya bisa ngoprek handphone? Emang jin bisa ngetik di laptop? Emang jin bisa nyadap lighting atau nyadap suara? Bener nggak? Ini versi kamu dari seorang indigo. Sesuai pengalaman ya jawabnya? Oke. Sesuai pengalaman Ajeng emang iya bener, karena saking dia tahu keseharian Ajeng, tahu kehidupan Ajeng kayak gimana, bahkan mungkin sampai password HP Ajeng pun dia tahu ya, dioprek lah sama dia, dimainin, dibuka, karena dia tahu password handphone Ajeng. Karena saking setiap hari ketemu dan berdampingan terus, dia tahu. Dan bisa menyentuh, mengoperasikan, bisa ya. Tapi kelihatannya kayak emang HP-nya tuh diem, padahal dioprek-oprek. Gitu. Sampai pas buka HP nelpon mama, bapak, random kan. Tapi handphonenya tetap ada di situ. Ada dan di atas. Nggak kelihatan layarnya gerak-gerak. Iya, ada di atas. Itu di atas kasur. Pas beres mandi masuk kamar, banyak chat tuh. Naon chat tadi nelpon. Saha nelpon kata mama teh nggak. Naon tadi nelpon. Udah nggak nelpon aja mah.
ih tadi nelpon cenah di halo-halo jempe wae cenah gitu. Kata mama teh, Jol ada deh ya, kamu mainin HP teh Ajeng? Hihihi, jawabnya teh kayak gitu. Ai kamu, atuh dah aku teh jenuh, cenah teh Ajengnya nggak ada, kan mandi, nanti main lagi katanya gitu. Terus dia bilang nggak mau ah, Jol keluar kamar, kata aku mana? Nanti Ngilang. iya ngilang, nanti tiba-tiba datang lagi ngajak main lagi, ngilang lagi. Halo, Malu mau pulang. mau pulang. Dea tadi main sama siapa di sini? Nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya. Dea suka sama Teh Ajeng ya? Setiap hari sama Teh Ajeng?